Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak, Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzila, BA, BSED, MPD, MED, dan Bapak Dr. Aam Kurnia, MPD. Perkenalkan, nama saya Putri Iklimah Salimatul Alimah dengan NIM 12221000049. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan fisik motorik anak usia dini melalui pemberian gizi seimbang dalam perspektif Al-Quran. Materi yang saya bahas yang pertama yaitu tentang pengertian perkembangan fisik motorik anak. Apa itu perkembangan fisik motorik anak? Perkembangan fisik motorik anak adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmaniah dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, kemauan sesuai dengan rentang usia yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Motorik anak dalam masa pertumbuhannya akan selalu berhubungan dengan proses belajar ataupun pada kehidupan sehari-hari. Anak seharusnya diberikan kebebasan untuk bergerak. Dengan kebebasan untuk bergerak, anak akan memiliki kekayaan, kebebasan, dan keluasan dalam penguasaan gerak. Tidak bijaksana apabila anak terbatasi hanya pada olahraga atau hal-hal tertentu saja karena akan membatasi kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik apabila anak mempunyai pengalaman gerak yang beraneka macam. Kemudian, materi yang kedua yaitu gizi seimbang pada anak. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu gizi. Gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gilo yang berarti makanan. Sedangkan dari bahasa Inggris, kata gizi berasal dari kata nutrition. Artinya sesuatu yang mempengaruhi proses pertumbuhan atau perubahan masuk ke dalam tubuh dapat mempertahankan kehidupan. Adapun menurut Tuti Sunarti, yaitu gizi sesuatu yang dapat mempengaruhi proses perubahan dari semua jenis makanan yang dapat masuk ke dalam tubuh, yang gunanya dapat mempertahankan kehidupan kita. Lalu kemudian, apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Makanan gizi seimbang sangat dibutuhkan oleh anak. Selain untuk tumbuh kembang anak, makanan gizi seimbang juga dibutuhkan untuk otak agar anak menjadi cerdas, dan dengan makanan yang bergizi, anak menjadi tidak mudah sakit. Dengan gizi anak memang pasti berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran dan komposisi tubuh, pola aktivitas, dan kecepatan tubuh. Ketersediaan dan diterimanya makanan oleh anak tidak hanya ditentukan oleh pilihan makanan orang tua, tapi juga oleh keadaan lingkungan pada waktu makan, pengaruh teman sebayanya, dan pengalaman anak tentang makanan sebelumnya. Bila mendapat dukungan sepenuhnya dari orang tua, pola makan yang mendukung pertumbuhan normal dalam hal tinggi dan berat badan dan yang dapat mencegah terjadinya keadaan gizi kurang pun akan terbentuk. Di masa ini, anak menjadi lebih aktif dan tumbuh dengan pesat. Namun, karena perut anak masih kecil, anak tidak dapat makan dalam jumlah besar dalam sekali makan. Porsi makan untuk anak usia dini biasanya 1/3 sampai setengah dari porsi orang dewasa, karena mereka juga membutuhkan makanan selingan yang bergizi, di antaranya 3 kali makanan utama. Anak perlu makan makanan yang mudah dicerna dan bergizi tinggi. Ada 5 kelompok makanan yang bergizi, antaranya yaitu yang pertama lemak dan gula, yang kedua yaitu daging dan alternatifnya, yang ketiga yaitu makanan olahan susu, yang keempat yaitu buah dan sayuran, yang kelima produk biji-bijian dan zat tepung. Selanjutnya, materi ketiga yaitu gizi seimbang dalam perspektif Al-Quran. Nah, para muslim dan muslimah yang biasanya sangat peduli terhadap pola makan dirinya, anaknya atau keluarganya sangat perlu untuk memperhatikan bagaimana Islam mengajarkan sehat dan seimbang yang dibutuhkan tubuh.
Nah, tubuh manusia membutuhkan makanan seimbang yang bisa dikonsumsi dan diserapnya, serta menggantikan zat-zat yang hilang darinya. Gizi dan vitamin yang seimbang tidak hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tapi juga sebagai amunisi untuk memperkuat kondisi fisik tubuh ini untuk menunjukkan saat seseorang bekerja atau beraktivitas. Makanan sehat dan gizi yang seimbang juga akan memperkuat imunitas yang ada di dalam tubuh yang bisa bermanfaat untuk melawan virus dan penyakit. Makanan dengan gizi yang seimbang ini sering disebut sebagai makanan sehat. Firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, yaitu yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukur kamu menyembah." Oleh karena itu, melalui berbagai penelitian dan kajian, para ahli gizi telah berusaha menemukan ilmu untuk mengetahui berbagai kebutuhan makanan yang dibutuhkan tubuh manusia. Sedangkan Islam telah mengajarkan umatnya untuk tidak mengharamkan makanan yang baik-baik yang telah dihalalkan. Islam juga menganjurkan dan memerhatikan mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Artinya, sebenarnya jangkauan halal dan halal makanan adalah sangat luas, karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatu, termasuk hewan, tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, artinya tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ini yaitu, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan halal saja. Yang artinya yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yaitu, dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88 ini, Allah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan baik yang dimaksud adalah makanan yang tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh, tidak merusak, dan bergizi. Makanan tersebut adalah makanan yang mengandung karbohidrat yang dapat menjadikan sumber energi dan gizi bagi tubuh manusia. Islam sendiri telah mengatur segala sesuatu yang baik dalam Al-Quran dan hadis mengenai makanan. Islam dan kesehatan selalu beriringan dalam hal menjaga berlangsung hidup dengan makanan sehat yang halal dan thayyib. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.